Pemirsa, ini adalah fakta-fakta 46 calon jemaah haji Furoda yang dideportasi. Berasal dari agen Al-Fatih Indonesia Travel di Bandung Barat. Tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan di awal bagaimana hasil investigasinya, ada alamatnya memang, tapi ketika didatangi ternyata tidak ada kantor dari PT Agen Al-Fatih itu. Kemudian calon jemaah haji Furoda mengeluarkan biaya sekitar 250 juta rupiah, bahkan sampai 300 juta rupiah per orang untuk bisa melaksanakan ibadah haji Furoda ini. Berangkatnya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan tiba di Jeddah pada 30 Juni 2022. Ketika sampai di sana juga tidak bisa melaksanakan ataupun juga melanjutkan tahapan-tahapannya bahkan keluar dari bandara karena tadi petugas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah mendapati bahwa 46 calon jemaah haji tidak terdaftar sebagai haji Furoda dari Indonesia. Bahkan mengantongi visa yang memang kabarnya juga bukan visa yang legal, visa yang resmi. Identitas puluhan jemaah haji ini tidak terdeteksi berasal dari Indonesia. Kemudian fakta yang keenam, visa haji yang dimiliki 46 warga negara Indonesia tersebut dari Singapura dan Malaysia. Dan petugas Bandara Jeddah menahan semua orang dari Al-Fatih Indonesia Travel ini termasuk pimpinan jemaah mereka untuk diperiksa lebih lanjut. Pihak Bandara Jeddah mendeportasi 46 jemaah dari Al-Fatih Indonesia Travel. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Ahmad, tadi sudah dijelaskan juga dalam fakta-fakta yang kami ungkap. Memang ini sebagian fakta, kita belum mendapatkan fakta yang lebih lanjut lagi. Termasuk sudah sampai di mana 46 dari calon jemaah haji yang dideportasi ini. Tapi Pak, bagaimana sebenarnya kemungkinannya sehingga yang namanya Al-Fatih atau PT Al-Fatih itu bisa mengupayakan ataupun mengusahakan visa dari luar negeri untuk berhaji bagi para calon jemaah ini, Pak? Baik, jadi memang kita sudah menelusuri, tadi saya sampaikan bahwa di alamat itu tidak ada kantor Al-Fatih dan kami melalui Kemenang KBB sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan memang kami berharap bahwa ke-46 jamaah yang dideportasi ini bisa melaporkan ke aparat kepolisian sehingga kami dapat menelusuri pengelola Al-Fatih ini berada di mana. Dan perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di tengah animo ini melaksanakan ibadah haji sangat tinggi dan waiting list untuk haji reguler dan haji khusus juga sangat panjang. Kami tetap berharap kepada masyarakat untuk lebih teliti lagi memilih travel PIHK yang sudah terdaftar. Kami sudah memiliki aplikasi Haji Pintar. Masyarakat bisa mengakses, bisa melihat PIHK yang resmi terdapat di Kementerian Agama. Sehingga data-data jamaah yang berangkat melalui PIHK resmi itu akan dapat dilihat di aplikasi Siskopatu. Sehingga kami dapat menelusuri jamaah yang memang berangkat secara resmi. Nah, terkait yang 46 ini karena memang diberangkatkan oleh travel yang ilegal, tidak terdaftar, di Siskopatu pun otomatis tidak ada nama yang ke-46 jamaah ini. Jadi memang kami sangat sulit melacak sehingga kami meminta bantuan dan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres Cimahi untuk menindaklanjuti ini meskipun sampai hari ini belum ada satupun jamaah yang melakukan pengaduan baik ke Kanwil Kemenang Jabar, ke Kemenang KPB maupun ke kepolisian. Baik, Pak Mustoli, kita harapkan kesempatan kita pada malam hari ini bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat juga bisa teliti untuk bisa memilih nanti tawaran-tawaran yang diberikan mungkin oleh para travel haji ini. Tapi mungkinkah kalau ini kan salah satu tawarannya adalah bisa kok berangkat Furoda mendapatkan visa dari negara lain. Tapi apakah sebenarnya bisa kemungkinan itu kita berangkat menggunakan visa jatah Furoda dari negara lain sebenarnya, Pak? Iya, sebetulnya bisa atau tidaknya itu kan tergantung dari kebijakan di negara tersebut begitu ya. Apakah pengalaman teman saya misalnya yang studi di Mesir misalnya, yang di luar negeri itu sebetulnya bisa, tapi kan ada jangka waktu tertentu yang mesti dipenuhi begitu ya, tidak kemudian mendadak, itu saya kira agak sulit begitu ya. Tapi pada prinsipnya bisa. Nah, tetapi perlu kita lihat dalam kasus ini, saya menduga begini. Visa-visa yang kemudian diambil atau dengan cara mengambil di negara lain, tampaknya itu karena keterdesakan dari si
oknum travel ini yang kemudian sudah tidak mungkin ngambil dari sini, sehingga daripada jamaahnya ngamuk, daripada jamaahnya kemudian komplain dan nanti akan diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal Kementerian Agama dan seterusnya begitu ya. Ini kemudian dia digeser ke negara tersebut supaya sebetulnya minimal meyakinkan calon-calon korbannya ini bahwa ini serius. Nah, tetapi kan kemudian dengan pergeseran begini, satu sebetulnya yang tadinya niatnya itu untuk menghemat efisien tapi malah tambah. Bahkan kemudian semakin menambah resiko begitu ya kepada jamaah itu sendiri. Nah, akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, maka saya kira ke depan kita harus bicara terkait dengan bagaimana kemudian jamaah ini tadi yang dibilang oleh Pak Ahmad itu supaya jeli. Artinya perlu kemudian melihat berizin atau tidak, ini PIHK atau bukan begitu ya. Karena saya tadi misalnya saya sampaikan bahwa untuk menjadi penyelenggara ibadah haji khusus itu kan harus menjadi PPIU namanya, penyelenggara ibadah umroh. Nah, di sana bisa dilihat bahwa ada syarat untuk menjadi PIHK, misalnya minimal pelayanannya seperti apa, kantornya harus ada fisik begitu ya. Sekarang kan eranya era online begitu. Sebenarnya bisa dicek dan kemudian bisa didatangi sebelum kita tidak boleh misalnya masyarakat tidak boleh lagi langsung percaya saja apa yang disampaikan, tapi dibuktikan. Karena memang kalau kita telusuri di internet Mbak Putri, itu ada banyak sekali pihak ketiga yang bukan PIHK, yang bukan travel berizin di Kementerian Agama, tapi menawarkan jasa. Betul. Ini mudah sekali. Betul, makanya saya menyarankan lebih baik, ini sebenarnya tidak dilarang ya, tapi kemudian dengan kejadian ini kan patut diwaspadai. Bahwa kemudian kalau mau mendaftar haji furoda, itu satu, si calon jamaah haji juga harus memahami bahwa haji furoda itu nantinya kalaupun jadi berangkat, itu kan tidak bergabung dengan rombongan ibadah haji reguler maupun non-reguler. Betul. Nah itu, dan kemudian dari aspek pelayanan kesehatan, dari aspek pelayanan makanan, hotel dan seterusnya, itu akan berbeda sama sekali dan tidak bisa bergabung dengan pemondokan haji reguler dan haji khusus. Nah itu harus, dan kemudian harus juga PIHK sendiri memberikan edukasi kepada calon jamaahnya bahwa ada resiko bahwa mereka ini bisa saja tidak mendapatkan visa. Baik. Nah ini saya kira yang agak sulit, saya kira kalau misalnya travel ini menyampaikan ini, pasti kan kalau misalnya dia menyampaikan itu, jamaahnya akan merasa, loh ngapain saya daftar di travel Anda, di travel sebelah misalnya sudah pasti berangkat. Tapi maksud saya hal-hal semacam ini mesti diinformasikan, dan kemudian berikutnya adalah perlu ada perjanjian yang yang konkret jika terjadi kegagalan seperti ini. Karena ini bukan hanya travel ini saja Mbak yang legal, yang kemudian sudah menerima pembayaran dari calon jamaah furoda ini, itu juga banyak yang sampai hari ini belum mendapatkan visa. Nanti kita akan perdalam lagi lebih lanjut mengenai hal ini, dan Pak Kiai sepertinya ada untung yang begitu besar dalam bisnis haji furoda ini. Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi saat lagi kami segera kembali.